Halo semuanya, ketemu lagi sama kita di CCR Cast. Sama aku Tara. Aku Zelo. Aku Syasha. Aku Jesselyn. Aku Rio. Aku Arin. Dan aku Chelsea. Di tema keempat ini, kita akan membahas tentang keberagaman yang ada di dalam kehidupan manusia. Dengerin sampai akhir ya, supaya kalian bisa tahu banyak tentang keberagaman yang ada di dalam kehidupan kita. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau laki-laki dan perempuan dalam perjanjian lama itu tidak dilihat secara terpisah, tetapi mereka dijadikan sebagai makhluk ciptaan Allah yang tertinggi dan juga diciptakan menurut gambaran Allah. Nah, menurut Kejadian bab 2 ayat 22, perempuan diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam. Jati diri antara laki-laki atau perempuan pun memiliki kodrat fisik dan juga kecenderungan perasaan dan pemikiran yang berbeda. Tetapi kelihatan juga dalam seluruh kemanusiaannya seperti perasaan, cara berpikir, dan juga cara menghadapi kenyataan. Maka Tuhan mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi dan juga untuk menjadi teman hidup. Pria saja tidaklah lengkap. Lalu Allah berkata, tidak baiklah kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Untuk menyatakan bahwa wanita itu sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria, maka Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan lain, tetapi dari tulang rusuk pria itu. Nah, barusan kan kita membahas tentang bagaimana laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi sebagaimana manusia. Kalian tahu nggak sih, kalau dulunya nenek moyang kita itu membawa beberapa ras manusia loh ke Indonesia? Kalian tahu nggak apa aja dan berapa macam ras yang dimaksud? Kalau nggak salah ada 3 ya? Bener banget, Jess. Jadi di Indonesia ini ada beberapa ras, diantaranya adalah 3 ras yang aku maksud. Nah, 3 ras itu ada bangsa Melanosoid, bangsa Proto-Melayu, dan juga bangsa Deutero-Melayu. Nah, biar gak bingung, kita bisa bedain ketiganya lewat ciri-cirinya dan juga daerah persebarannya. Yang pertama adalah bangsa Melanosoid. Nah, bangsa Melanosoid ini punya ciri-ciri kulit hitam, rambut hitam dan keriting, dan juga mempunyai bibir yang tebal. Selain itu, mereka memiliki postur tubuh yang tegap, hidung yang melebar dan juga pesek, dan juga memiliki tinggi badan rata-rata 160-170 cm. Nah, populasi ras Melanosoid ini paling banyak ditemukan di Indonesia, yaitu sebanyak 70% di Papua, sedangkan sisanya 30% tersebar di sekitar Papua dan juga Papua Nugini. Yang kedua ada bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu ini punya ciri-ciri kulit berwarna kuning kecoklatan, rambut yang lurus, serta matanya yang sipit. Tempat persinggahan mereka ada di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Papua, Nias, Dayak, dan juga wilayah Toraja. Yang terakhir ada bangsa Deutero-Melayu. Ras ini memiliki ciri-ciri tinggi badan 135-180 cm, memiliki berat badan 30-75 kg, warna kulit antara kuning langsat dan juga coklat hitam, memiliki warna rambut antara coklat dan hitam, dan juga memiliki rambut antara lurus dan juga keriting. Nah, bangsa ini berasal dari arah barat, yaitu daerah Semenanjung Malaka hingga Sumatera, lalu menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Bangsa ini berasal dari daerah timur, yaitu daerah Semenanjung Malaka hingga Filipina dan juga Minahasa, lalu menyebar ke beberapa daerah Minahasa. Nah, kalau kalian belum tahu lagi, semua bangsa dan ras manusia yang ada di Indonesia ini disebabkan karena kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan juga kondisi geografis wilayah Indonesia. Tanpa kita sadari, negara kita ini merupakan negara yang memiliki beraneka keragaman loh. Keberagaman tersebut ada agama, suku, budaya, dan ras yang ada di Indonesia. Dan keberagaman tersebut yang membuat negara kita menjadi unik dan menarik. Tetapi, dari keberagaman ini, kita sebagai generasi muda harus menjaganya agar Indonesia tetap bersatu dan tidak ada perpecahan. Contohnya gimana? Contohnya yang pertama, dengan menghormati budaya lain, karena Indonesia memiliki beragam budaya. Yang kedua, saling membantu. Dengan saling membantu, kerukunan dan kebersamaan akan tetap terjaga. Dan yang terakhir, kita tidak boleh sombong. Karena dengan sikap kita yang tidak sombong, maka kita akan selalu diterima dimanapun. Misalnya, kita bisa membantu teman kita ketika ia tidak mengerti tentang materi pelajaran tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ragam hias ukir dan motif batik dari Kalimantan.
Jadi yang dimaksud ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Karya ini dapat berupa tenunan, batik, songket, ukiran, atau pahatan pada kayu atau batu. Contohnya, ukiran motif bunga terong, ukiran motif pakis, ukiran motif pucuk rebung, ukiran motif kamang, ukiran motif naga. Yang kedua, pengertian batik adalah teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna yang semua proses tersebut menggunakan tangan. Contoh motifnya adalah motif batik burung enggang, motif batik empik, motif batik senjata mandau, motif batik kembang kenanga, dan motif batik bintik. Kalian tahu nggak sih? Tiap tahun kan ada yang namanya Tahun Baru China atau perayaan Imlek. Aku biasanya ngerayain tuh, pakai baju nuansa merah, rumah juga dihiasi dengan perintilan berwarna merah. Kira-kira kenapa ya kok harus warna merah? Kan masih banyak warna lainnya. Menurut sejarahnya, dulu ada seekor binatang namanya Nian. Binatang ini selalu mencari mangsa tiap musim dingin tiba. Binatang ini memangsa penduduk desa dan hewan ternak. Suatu hari, ada penduduk yang melihat Nian sedang berlari ketakutan saat bertemu dengan seorang anak kecil yang mengenakan pakaian berwarna merah. Sejak saat itu, para penduduk mempercayai bahwa Nian takut dengan warna merah. Sehingga tiap akhir tahun, penduduk meletakkan lentera dan gulungan kertas berwarna merah di depan rumah mereka masing-masing dan menggunakan kembang api untuk menakut-nakuti Nian. Hal ini kemudian berkembang dan menjadi tradisi perayaan Imlek atau Hari Raya Tradisional China. Gitu teman-teman. Kalian tahu nggak? Cerita Nian ini juga tergolong ke dalam naratif teks loh. Oh ya? Iyalah, kan cerita Nian ini termasuk ke dalam legenda. Oh iya juga ya. Kira-kira kalau kita bedah nih ya, apa aja struktur ceritanya? Yang pertama ada orientation. Nah, isinya tentang perkenalan tokoh. Yang kedua, complication. Kalau yang ini isinya konflik-konflik nih. Yang ketiga ada resolution. Kalau yang ini berisi ending dari ceritanya. Bisa happy ending, bisa juga sad ending. Yang terakhir, reorientation. Nah, isinya tentang pesan moral yang ada dalam cerita. Ngomong-ngomong soal hal-hal yang berbau tradisional nih, kalau kita lihat lagu-lagu tradisional di Indonesia banyak banget ya. Iya boy, tahu lagu Cublak-Cublak Suang nggak? Itu lagu punya nilai kehidupan yang keren tau. Oh, tahu-tahu. Emangnya itu lagu punya nilai kehidupan ya? Baru tahu aku. Ada weh, maknanya kalau kita ingin mencapai kebahagiaan sejati, jangan menuruti hawa nafsu, tetapi pakailah hati nurani. Dengan hati nurani, kita tidak akan tersesat di tengah jalan dan lupa dengan akhirat. Wih, mantap juga maknanya. Kali ini aku mau jelasin tentang hikayat. Teman-teman udah tahu belum hikayat itu apa? Kalau belum tahu, aku jelasin ya. Hikayat adalah sebuah karya yang menjadi kenangan atau riwayat dari bawah pemikiran sang pujangga pada orang lain. Hikayat ini menggunakan bahasa Melayu. Nilai yang terkandung dalam hikayat yaitu yang pertama, sudut pandang sebagai pusat pengisahan di mana sebuah cerita tersebut dikisahkan. Kedua, tema merupakan suatu gagasan untuk mendasari cerita. Ketiga, tokoh merupakan pemeran dalam cerita. Keempat, gaya. Kelima, alur. Dan yang terakhir, amanat. Hikayat dan cerpen itu memiliki nilai kebahasan yang berbeda loh. Oh ya? Lalu apa aja sih perbedaan nilai kebahasan hikayat dengan cerpen? Kalau hikayat itu, nama pengarang tidak diketahui atau anonim, berlatar tempat kehidupan di istana, mengandung nilai-nilai tradisional di dalamnya, bersifat fiktif atau hayalan, menggunakan bahasa Melayu, dan merupakan karya sastra lama. Sedangkan, cerpen itu ada nama pengarang, latar tempat berkisar pada lingkungan, nilai-nilai yang terkandung beragam, kisah yang diceritakan lebih variatif, menggunakan bahasa Indonesia, dan merupakan karya sastra modern. Guys, udah lama gak keluar rumah. Sekarang pas keluar, udaranya kerasa lebih dingin gak sih? Iya, kalau dipikir kerasa lebih dingin ya. Nah, ini secara tidak langsung adalah salah satu contoh udara mengalami daur ulang karena polusi mulai berkurang. Polusi berkurang itu karena kita udah jarang keluar, udah gak ngadain acara-acara, jadi asap kendaraan mulai berkurang. Lalu produksi pabrik yang menyebabkan polusi juga mulai berkurang juga. Salah satu pelestarian oksigen. Kita jarang keluar karena dampak virus yang mewabah kan. Ya ada untungnya juga sih karena virus sekarang udara di luar berubah jadi kerasa lebih enak dibanding dulu yang banyak polusi.
Perubahan, kalau dalam fisika juga bisa disebut impuls. Momentum merupakan karakteristik dari setiap benda yang bergerak. Ketika suatu benda sedang bergerak dengan kecepatan tertentu, ada kesulitan tertentu untuk menghentikan gerak suatu benda. Rumus momentum yaitu P sama dengan M dikali V. P yaitu momentum, M yaitu massa benda, V yaitu kecepatan. Sedangkan impuls adalah hasil kali gaya impulsif rata-rata atau F dan selang waktu singkat atau delta T selama gaya impulsif bekerja. Impuls merupakan besaran vektor dan arahnya searah dengan arah gaya impuls F. Rumus impuls yaitu I sama dengan F dikali delta T. I yaitu impuls, F yaitu gaya, delta T yaitu waktu. Aku mau tanya, kalian sudah tahu belum kalau konsep momentum dan impuls dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Wah, aku baru tahu nih. Oke, aku jelasin ya. Konsep momentum dan impuls dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, karateka. Setelah karateka memukul lawannya dengan cepat, akan menarik tangannya. Ini dilakukan agar waktu sentuh antara tangan dan bagian tubuh musuh relatif singkat. Maka, musuh akan menerima gaya lebih besar. Semakin singkat waktu sentuh, maka gaya akan semakin besar. Kedua, sarung tinju yang dipakai para petinju berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls ketika memukul lawannya. Pukulan tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama dibandingkan memukul tanpa sarung tinju. Karena waktu kontak lebih lama, maka gaya yang bekerja juga semakin kecil, sehingga sakit terkena pukulan dapat dikurangi. Lalu, apa aja sih penerapan hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, ketika bola bisbol bertabrakan dengan tokat pemukul, jumlah dari momentum awal dan akhir pemukul dan bola akan tetap sama. Berapapun momentum tokat pemukul yang hilang akan menjadi pertambahan pada bisbol. Kedua, ketika peluru ditembakkan pada pistol, pistol mundur sehingga jumlah momentum peluru dan pistol momentum dalam arah yang berlawanan saling meniadakan, dan momentum akhir dan awal sistem menyamakan kedudukan. Ketiga, Newton's cradle. Jika kita menarik satu manik dari satu sisi dan melepaskannya, akan bertumbukan dengan sisa manik-manik dan terhalau satu manik-manik dari sisi lain untuk menjadikan momentum kekal. Guys, kalian bisa ngitung harga pokok produksi nggak? Nggak bisa. Bisa. Jadi pertama itu kita ngitung biaya bahan baku dulu. Misal sebuah perusahaan atau toko kue membuat 40 donat per hari, menghabiskan 3 juta rupiah per bulan untuk bahan baku. Lalu menghitung biaya tenaga kerja. Misal membayar satu tenaga kerja dengan gaji 1.500.000 rupiah per bulan. Biaya lain-lain seperti listrik, kemasan, alat memasak, jika total semua dengan perbandingan biaya umur alat masak adalah 1,5 juta per bulan. Sehingga jika total menjadi 6 juta per bulan dibagi 40 kue kali 30 hari, sehingga 6 juta dibagi 1.200, sehingga dengan harga satu kue adalah 5.000 rupiah. Lalu ditambah dengan keuntungan yang diinginkan, misal saya menginginkan 20%, maka harga kue dengan keuntungan adalah 6.000 rupiah, jadi HPP adalah 5.000 rupiah. Sebagai penutup, kita tutup dengan bahasan yang kelihatannya sepele, namun ternyata penting banget, yaitu penggunaan both and, not only but also, either or, neither nor. Wih, pas banget. Aku dari kemarin bingung nih tentang ini. Capek remedi mulu. Tuh kan, simple loh sebenarnya. Contohnya nih, both and itu bisa diartikan baik maupun. Contoh dari cerita ikan pesut nih. Turns out both their father and stepmother had left the house. Lalu not only but also bisa diartikan tidak hanya tetapi juga. Contohnya, in a show, there's a girl. She's not only beautiful but also charming. Everyone like her. Oh, ternyata simpel juga ya. Kalau either sama neither itu gimana? Kalau either or dapat diartikan baik atau kalau dijadikan kalimat either your brother or sister then burst into tears. Lalu kalau neither nor adalah bentuk negatifnya. Contohnya, neither the father nor the stepmother in the house. Turns out the parents are gone because they were in such a hurry that their parents forgot to turn off the stove. Wih, membantu banget nih. Nah, itu dia guys, materi seputar keberagaman dalam kehidupan manusia. Gimana nih sekarang? Udah tahu banyak kan tentang keberagaman yang ada di dalam kehidupan kita? Semoga apa yang udah kita sampaikan tadi bisa berguna ya untuk menambah pengetahuan kalian. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di tema selanjutnya. Bye-bye.